Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Mbah kawula Bunyai Haji Jamil Abdul Hamid sedanten keluarga li akhwas li saki sedanten ingkang kula hormati. Wabil khusus Ki Haji Abdul Rauf Maimun Zubair ingkang kula hormati sedanten ingkang kula hormati. Kawula makili keluarga ngaturaken matur nuwun sanget atas rawuh jenengan teng walimatul khitan. Pernah sakjane boten Pak Lek kula nimbali lek akhwas niku mbah asline. Cuma wedi dadi tuwa terus kula ngundang lek. Mergi top koe beliau sama dengan Mbah kawula, Mbah Fatimah. Terus kula niku generasi ke-6 saking Mbah Umar. Kula ibu Mbah Fatimah, Mbah Kholik itu nama lainnya Mbah Idris, nembe Mbah Umar. Mbah Umar niku garwane Mbah Maimunah, Mbah Yunipun Mbah Bedowi. Terus kula mestine nimbali niku Mbah. Sing badhe kula aturaken teng mriki, mergi kula diminta mauidhah hasanah. Kula badhe nerangaken masalah wirasah nabawiyah. Didhawaken dening para ulama, setiap kata waris di Quran untuk ahlul khairi maka maknanya itu wirasah ilmiah. Misalipun wonten ayat wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayuhan nasu 'allimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Sulaiman mewarisi Dawud, maknanya fil ilm. Begitu juga ketika Nabi Zakaria donga fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Saya kasih turunan ya Allah yang bisa mewarisi saya dan mewarisi keluarga besar Yakub. Fil ilmi, dalam urusan ilmu. Sehingga kula sangat berharap dan insya Allah mesti kabul zuriyah saking umumipun Mbah Sambu, khususipun saking Mbah Dawi. Sedanten maris saking Mbah Dawi itu fil ilmi. Cek ilmu tasawuf, cek ilmu fikih, cek ilmu politike. Pokoknya sementing niku ilmu. Karena saat niki kathah tiang nganggep waris niku namung waris maliyah utawi waris-waris kebesaran. Kula sangat emut. Kula ini termasuk pendokumen fikih-fikihipun Mbah Dawi karena selain beliau pernah mbah saya juga saya murid Mbah Maimun, Mbah Mun yang sering cerita tentang fikihnya Mbah Dawi, Mbah Maksum dan fikih-fikihnya Mbah Muhaimin. Sehingga kalau gadah data-data fikih yang valid ingkang saged kula aturaken teng mriki. Kenapa saya cerita ini? Karena niki wonten Le Aska ingkang bin Akhfas bin Hamid bin Bedowi saterusipun dugi Mbah Sambu. Semua niku gadah khazanah fikih sesuai zaman masing-masing. Kalau tesemut Abul Hasan Asyadili ngendikan api-api ibadah sirri, ibadah sing ora ketok. Tapi masalahnya ahlul ma'asi adharu ma'asiyahum. Orang-orang maksiat itu kalau maksiat itu di depan umum ngedeng. Maka kata beliau fa'alinu ya ahla ta'at ta'atikum. Maka kalian yang taat harus menampakkan ketaatan kalian. Ini penting kalau aturaken, kalau sering guyon teng pundi-pundi. Kalau banyak TKI ke Jepang, ke Korea atau ke Taiwan, itu mereka tahu penyalurnya karena ditulis. Penyalur tenaga kerja ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan, dan mereka berbondong-bondong ke sana. Harusnya santri-santri alumni Al-Wahdah juga ditulis saja. Penyalur kebaikan, konsultan Pondok Al-Wahdah. Tulis saja ahli Fathul Qorib, kelas medium. Nanti kalau bab yang nggak bisa tulis saja maaf hanya bisa bab sholat. Sehingga nanti orang yang mau konsultasi itu tahu tempatnya. Selama ini orang-orang soleh itu terlalu sopan sehingga tidak diketahui. Coba misalnya jenengan istrinya mau kelahiran, nggak ada tulisan bidan, itu nyari ya kesulitan. Dokter-dokter itu terang-terangan dokter umum, kalau merasa pinter ditulis dokter spesialis. Sehingga orang kalau nyari itu jelas. Kepolisian juga ditulis kantor polisi, sehingga orang kalau nyari jelas.
Sekarang problemnya orang-orang alim tuh tidak mau menampakkan kealimannya, entah karena tawadhu, entah karena memang tidak alim, tidak tahu saya. Tapi yang jelas orang akan kesulitan mencari. Jadi saya berharap nanti alumni-alumninya Gus Akhfas ini ditulis saja ahli Fathul Qorib kelas medium, spesifik bab sholat, pantangan misalnya muamalat, ditulis saja supaya nanti itu jelas. Loh betul ini, karena dulu Badawi ngajar tafsir itu ya di Masjid Jamek. Semua ulama itu kalau ngajar harus di depan umum biar ilmu itu terkontrol, terkoreksi. Dulu tidak ada ulama yang sembunyi-sembunyi, tidak ada. Imam Bukhari menjadi alim gitu itu diuji 100 ahli hadis di depan umum. Nggak boleh ilmu sembunyi-sembunyi, karena ilmu itu butuh diuji. Ilmu medis ya gitu, kalau kamu ingin gelar doktoral juga ada munakosah, ada ujian terbuka. Nah sekarang ketika yang nampak itu orang-orang yang tidak ahlul ilm karena ada medianya, kemudian kita sudah ketinggalan jauh. Saya punya cerita, karena kemarin saya di Korea 7 hari, saya diceritain begini, Pak Gus, menang kalah itu sementing diterangno, karena kalau nggak dijelaskan itu bahaya. Singkat cerita, ada cerita begini, jadi orang Korea itu kalau ada orang mau sholat dan majikannya baik, itu ditawarin gini, apa saya belikan patung, karena mereka tidak bayangkan satu ibadah kok tidak ada apa patungnya. Itu saya punya teman termasuk jajaran orang Garuda, itu sholat di mall, ya di mall di Korea. Itu security langsung nelpon polisi, Pak polisi di sini ada ritual teroris ya. Jadi kalau namain sholat itu ritual teroris. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita punya media untuk menjelaskan ini sholat, ini zakat, ini haji. Sehingga tadi malam saya masih ngajar di Pondok Sidogiri, saya cerita kalau orang bisa ke Korea karena tulisan penyalur tenaga Korea, kenapa santri-santri tidak menulis saja penyalur santri ke Al-Wahdah, penyalur santri ke Sarang. Setidaknya kita jadi media. Kita sekarang kesulitan nyari kitab ahli sunnah di kota, itu kesulitan. Yang ada ya kitab-kitab tahqiqan Albani, kitab-kitab kubu mereka. Dari kesulitan itu akhirnya yang dibaca ya mereka, yang diterjemah ya mereka, yang dikaji ya mereka. Dan ketika kita mendebat mereka, kita sudah ketinggalan zaman karena itu sudah terpatri. Misalnya masalah tahlilan, itu mereka kalau nulis begini, enak ya jadi GNU. Ada orang mati, datang, makan-makan, rokokan, pulang dapat sangu. Sehingga image-nya GNU itu buruk. Jadi biasanya yang bisa balas ya yang sama-sama cangkem elek. Makanya saya ini pendukung gerakan cangkem elek, tapi jangan yang kiai-kiai yang gitu, biar yang mereka saja. Terus mereka yang jawab nulis, kamu rela ibu kamu, mbah kamu mati terus dibuang kayak kucing, nggak ada yang doain. Karena di debat pakai logika sudah tidak bisa. Kemarin saya kedatangan tamu dari Jakarta cerita, salaman habis sholat itu ada dalilnya enggak? Itu debat di Jakarta nggak pernah menang dia, pakai logika sehat nggak pernah menang. Akhirnya bisa menang karena apa? Teman saya bilang gini, kamu setelah sholat boleh nggak ke kamar mandi, kencing atau berak? Boleh. Nyalain HP boleh nggak? Boleh. Berarti yang nggak boleh itu ingat Allah. Kan lucu kan, habis sholat wiridan ingat Allah nggak boleh, tapi nyalain HP boleh, ke kamar mandi boleh. Akhirnya menang lewat logika yang agak kasar, cangkem elek lah cara Jawa itu. Karena kalau enggak ya nyari detailnya hadis. Mana buktinya Rasulullah setelah sholat baca ini, terus salaman begini-begini. Logikanya ya itu tadi. Kamu habis sholat boleh nggak nyalain HP? Boleh. Boleh nggak ke kamar mandi? Boleh. Kenapa wiridan tidak boleh? Kenapa ingat Allah tidak boleh? Nah, lagi-lagi ini menyangkut media. Sekali yang masuk itu pikiran mereka, kita akan apa ya? Memasuki dengan pikiran kita juga kesulitan. Ini yang kita paling khawatirkan, kita semua ini tidak melakukan perintah Rasulullah SAW, yaitu ada hadis idza zuharatil fitan wal bid'u
falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Ketika bid'ah sudah banyak, sudah sangat-sangat muncul, maka semua orang alim harus menampakkan kealimannya. Kalau tidak maka kena laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Karena tadi coba konsultan apa saja di kota itu ada, yang belum ada itu konsultan Fathul Qorib. Sampai cari di kota apa, mulai tukang gigi, dokter gigi, apa saja ada, kecuali tulisan konsultan Fathul Qorib. Jadi harusnya ditulis saja konsultan Mizan Kubro. Kalau alumni Al-Wahdah konsultan fikihnya Mbah Bedowi, konsultan Thariqah Syadziliyah. Menurut saya itu bagus. Setidaknya orang yang seneng itu mau tanya, yang hasud neliti, nggak masalah. Saya yang dikatakan orang alim seneng itu bukan karena apa-apa. Yang seneng ingin niru alim, yang hasud takjak kompetisi. Ben seru. Sehingga dua-duanya baik menurut saya, karena tadi yang seneng biar niru, yang hasud dijak nopo kompetisi. Tak suruh baca di depan saya. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu masya Allah betul. Saya termasuk orang yang bangga dengan tradisi lasem. Karena hubungan dzurriyyah tadi, dzurriyyatan ba'duha min ba'd itu kental sekali. Kenapa saya bangga? Karena Mbah Mun juga gitu. Mbah Mun tuh bangga betul dengan mbah-mbahnya, dengan leluhurnya. Saya pernah ditanya sama seorang alim, Gus, apa dalilnya orang tasyarruf bisyarofil ansab, orang bangga dengan nasabnya? Saya bilang ayatnya adalah wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak itu adalah leluhurnya Nabi Yusuf. Sebetulnya beragama Islam itu ya berdasar agama Islam itu agama yang benar. Tapi kata Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai, saya mengikuti cara beragama mbah-mbah saya, yaitu beliau menghitung mulai Ibrahim, Ishak, Yakub, karena Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, kenapa niru agama ini harus ada masternya? Saya ngaji di Jogja, padahal Jogja itu kota yang jarang menerima wasilah. Saya bilang begini, saya masih ingat betul dawuh Mbah Mun itu, pangeran itu ora mangan ra ngombe. Pangeran itu la yakul wala yasrob wala yanam dan seterusnya. Sehingga kebaikan itu tidak bisa niru Allah, karena Allah ini qadim, Allah itu enggak tertirukan, karena Allah itu mukhalafatul hawadis. Yang bisa ditiru, yang bisa ditiru itu ya makhluk. Sehingga Allah dawuh ihdinas siratal mustaqim, bukan sirotoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Jadi kita niru Mbah Hamid, niru Mbah Bedowi, niru Mbah Abdul Aziz, sampai Mbah Sambu, sampai Syarif Hidayatullah, sampai Sunan Bonang dan seterusnya. Nah, tapi orang-orang kota itu maunya itu ibadah sendiri, baca hadis terus membayangkan maknanya demikian, dipraktekkan tanpa guru. Makanya kemarin ada rame-rame masalah milkul yamin, itu korban belajar tanpa apa? Guru. Nah, mereka itu sebetulnya orang-orang yang masih kosong. Ketika kita bilang dalilnya pakai guru, ya Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Nah, karena kalimatnya adalah an'amta, yang telah engkau, maka kemungkinan terbaik memang niru orang yang sudah meninggal, karena terbukti husnul khotimah, tidak terkontaminasi macam-macam. Tapi kalau niru yang masih hidup itu kan nggak ada jaminan nanti stabil, enggak, karena ya manusia itu harus setelah terkenal terus setelah punya jabatan mungkin agak-agak rubah ya macam-macam. Jadi ini penting saya utarakan, Kak. Sehingga sebetulnya Islam kota, saya ini merasakan dakwah di Islam kota itu ketika kita punya dalil, ya tadi dalilnya wasilah apa, dalilnya mengikuti guru apa. Sementara ini kan santri-santri hanya punya dalil mengikuti guru, dalilnya taklim muta'alim. Mereka dari awal anti taklim muta'alim, mereka tidak respect karena mereka orang-orang yang ya agak-agak liberal. Tapi ketika saya jelaskan dalilnya ikut guru sampai sanad ila Rasulillah adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, mengikuti jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Mereka menerima. Karena tidak mungkin kita niru cara makannya Allah. Allah tidak makan. Kita niru guru-guru kita bahwa makan niatnya at-taqawi alal ibadah, niat supaya kuat ibadah. Kita nikah
niru para nikahnya orang soleh supaya ditaksiri ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbanyak umatnya Rasulullah sehingga banyak orang alim. Coba zuriyahnya Bahdawi saja berapa yang alim, ada Gus Naji, ada macam-macam. Zuriyahnya Mbah Umar, ada Pak Hamid Pasuruan, macam-macam. Sehingga kita nikah ngikuti ulama-ulama dulu. Ini murni litaksiri ummati Rasulillah, litaksiri sajidin, litaksiri rokiin, litaksiri da'ina ilallah. Sehingga kita ngikuti. Makanya terus kita ekstrim sekali punya kaidah man ta'allama bila syaihin fasayhuhu setan. Orang belajar tanpa guru, gurunya setan. Dan sekarang terbukti banyak penulisan-penulisan yang enggak karu-karuan karena pasti usul-usulnya itu ngaji tanpa guru. Makanya dulu Mbah Hamid Bedowi itu masyhur. Semoga ini enggak ditiru Gus Akhfas, ini kebaikan tapi enggak perlu ditiru karena zaman era itu memang masih lazim. Kalau ada orang kuliah kok tentang keislaman itu kata Pak Hamid, "Ji, anak sekolah ning ndi?" Teng ITB, Mbah. Ya sadok ning ITB paling otak-atik sekrup. Tapi nak ning kono otak-atik agama. Jadi beliau itu lucu. Jadi kalau orang nasional itu malah beliau seneng kalau kuliah di listrik, di mesin karena yang di otak-atik hanya sekrup gitu. Tapi kalau orang-orang kebanyakan kok kuliah di yang berbau agama itu nggak boleh karena takut yang udah di otak-atik itu agama. Itu menurut saya satu kearifan, tapi Gus Hafaz jangan niru itu, nanti orang banyak salah paham karena eranya berbeda. Tapi itu menurut saya itu satu kearifan, betapa arifnya guru-guru kita, mbah-mbah kita. Agama ini satu kebaikan, tapi tetap saja yang ngelola harus orang-orang yang kredibel. Kalau ndak ya ndak karu-karuan. Saya ini termasuk tim tafsir. Itu paling kesulitan itu nafsirkan ayat-ayat yang menjadi jargon mereka karena secara zahir maknanya itu menguntungkan mereka. Saya ulang lagi, karena secara zahir itu maknanya menguntungkan mereka. Sehingga saya dulu ketika ditawarin jadi tim tafsir di UII, saya bilang saya mau asal fikihnya diserahkan saya. Berapa persen Pak? Ya 100%, kalau enggak saya tidak mau. Kenapa demikian? Sekarang tuh ada kelompok tekstualis, sehingga yang enggak ada di Quran ya halal. Misalnya Quran enggak mengharamkan tikus, Mas. Ya tikus berarti halal. Jadi yang enggak ada di Quran ya halal, kan kacau. Saya sering bilang ke mereka, enggak ada apa enggak tahu. Kalau enggak ada ya beda kalau sama dengan enggak tahu. Mereka itu kalau ngitung jumlah yang halal itu hanya pakai ayat kulla ajidu fima ukhiya ilayya muharraman ala ta'imi yatamu sak terus itu. Tentu pengecualiannya hanya 3. Hanya lahmal khinzir dan seterusnya, itu 3 itu tok. Tapi mereka tidak hafal bahwa di antara aturan umum Quran itu adalah wa yuharrimu alaihimul khobais, dan di antara ciri utama Rasulullah Muhammad adalah mengharamkan semua yang menjijikkan. Jadi tikus itu kira-kira kamu jijik enggak, kotoran manusia jijik enggak, kencing manusia itu jijik enggak, ini sesuatu yang pasti haram karena termasuk apa? Al khobais. Terus begini contoh dalam fikih lagi. Ini contoh terakhir, teman tenang saja. Habis ini karena saya dipesan sambil nunggu Habib Anis ini. Orang menikahi mbaknya sekaligus nikahi adiknya kan tidak boleh. Al jam'u bainal ukhtain. Jadi istri kamu pertama mbaknya sekaligus nikahi adiknya fi nikahin wahid, dalam nikah satu itu tidak boleh. Dan itu Quran hanya membicarakan itu, wa antajma'u bainal ukhtaini. Di antara yang dilarang adalah menikahi mbak sama adiknya bersamaan. Andaikan itu diterjemah bebas, maka terus nanti ada ayat di berikutnya, wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum, selain itu halal semua. Kan nggak kebayang misalnya orang menikahi perempuan dan budenya, orang menikahi perempuan dan mbahnya, dengan alasan itu di Quran tidak ada. Maka saya berkali-kali bilang saya mau ikut tim tafsir asal fikihnya saya. Akhirnya ya saya terjemah wa antasma'u bainal ukhtain, dan tidak boleh mengumpulkan mbak dan adiknya. Saya tambahi sendiri dalam kurung juga perempuan dan budenya, juga perempuan dan bulenya, juga perempuan dan mbahnya, atau semua perempuan yang punya hubungan mahram. Harus ditambahi seperti itu. Karena dalam ilmu balaghah wa antasma'u bainal ukhtain adalah zikrul ba'di wa iradatil kul, menyebut sebagian. Jadi contoh haram adalah mengawini mbak dan adiknya.
Itu hanya contoh saja, sebetulnya termasuk mengawini perempuan dan budinya, mengawini perempuan dan buliknya, perempuan dan mbahnya. Nah, cuma pikirannya Quran kan begini, yang potensi orang syahwat itu kan mbak sama adiknya, sama-sama cantik masih muda. Kan nggak kebayang misalnya Sri itu umur 17 tahun, kamu kawini bersama mbahnya yang umur 70 tahun. Maka Quran tidak perlu melarang, ini kalau asal orang waras kan nggak kebayang nikahin cucu dan mbahnya, sehingga Quran tidak perlu melarang itu karena pasti orang waras itu tidak akan melakukan. Jadi yang diperingatkan tuh jangan nikahi mbak dan adiknya karena potensi sama-sama masih cantik. Tapi kalimat ini pun, ini penghormatan saya kepada Mbah Bedawi, pada keluarga ahlul ilmi, kalimat ini pun maknanya hanya seperti itu. Maka Rasulullah ketika ayat itu turun langsung ngendikan, ditambahi wala benal mar'ati wa ammatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga nggak boleh nikahi perempuan dan buliknya, perempuan dan budinya. Terus oleh ulama fikih ditambahi lebih umum, dua perempuan yang andekan yang satu lelaki itu tidak boleh nikah, maka dua perempuan ini tidak boleh dikumpulkan tahta rajulin wahid, di bawah satu lelaki. Berarti memasukkan perempuan dan mbahnya, perempuan dan saudara rodoknya, perempuan dan saudara musoharohnya. Nah sekarang bayangkan misalnya orang hanya baca Quran, yang haram itu hanya nikahi perempuan dan adiknya atau perempuan dan mbaknya, wa antasma'u binal ukhtain. Tapi kalau perempuan cantik, budenya cantik, nggak apa-apa lah bersamaan, kan tidak ada di Quran. Itu bisa celaka kalau seperti itu. Dan makanya saya berharap Pondok Al-Wahdah mengkader gimana supaya semua mufassir itu faqih. Jangan karena dia belajar lughat, misalnya sekolah kuliah adab, kemudian dia menekuni tafsir hanya berdasar dia punya otoritatif di dalam ilmu adab atau ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Itu bahaya betul. Makanya saya ini kampanye sebesar-besarnya supaya penafsir Quran itu syarat utamanya itu tahu fikih. Karena yang pokok dalam Quran itu fikih. Tanpa fikih itu tidak bisa. Saya punya sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i mengatakan begini, orang yang tayamum karena nggak ada air, syaratnya itu tolabul ma', mencari-cari air. Setelah mencari-cari baru boleh tayamum kalau ternyata nggak ada air. Ketika ditanya, mat dalil ala dalik, lalu dalilnya apa? Imam Syafi'i jawab, falam tajidu ma'an. Kemudian mereka tidak menemukan air. Terus kata beliau, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Dalam bahasa tidak mungkin orang yang tidak pernah mencari kemudian dikatakan tidak menemukan. Di mana-mana tidak menemukan itu setelah mencari. Jadi semudah itu kalau orang alim menafsirkan Quran. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Enggak mungkin orang yang enggak pernah nyari kemudian dikatakan tidak menemukan. Maka syarat tayamum li faqdil ma, tayamum karena enggak ada air, syaratnya pertama adalah mencari-cari air. Baru setelah nggak ketemu boleh tayamum. Idla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena tidak mungkin secara bahasa kalau bagi yang nggak mencari dikatakan lam yajid. Masya Allah wa sallam Habib Anis. Jadi ini sesuai perjanjian karena sambil nunggu Habib Anis. Jadi ini saya tambahin paling 5 menit lagi. Monggo ahlan wa sallam. Jadi saya mohon sekali sama muhibbin-muhibbinya Mbah Dawi, Mbah Hamid, Gus Akhfas, Gus Zaki, tolonglah maklumatkan bahwa kalian semua adalah hamalatul wahyi, warasatun nubuwah. Sehingga ini penting sekali karena tanpa itu tidak diketahui. Diketahui itu penting sekali. Gak apa-apa, sampai tulis saja alumni-alumni Al-Wahdah, konsultan Fathul Qorib, tulis saja. Misalnya kalau di Plang Malu, ya tulis di WA atau di status ahli Fathul Qorib. Nanti yang seneng ya ngaji, yang hasud bully, gak apa-apa. Yang penting menjadi maklum bahwa kitab ini masih hidup, pecintanya masih banyak. Saya punya pondok di Sragen itu pernah ditanya, Gus kenapa namanya pondok Fathul Qorib? Sekarang bilang ahli sunnah wal jamaah itu kadang beda dengan kita cara ahli sunnah wal jamaah. Mau bilang Islam Nusantara nanti kalau ditanya sataf tariku umati begini-begini tidak ada yang termasuk Islam Nusantara, malah bingung lagi saya. Tapi kalau Fathul Qorib itu mesti orangnya ahli sunnah wal jamaah karena khas. Saya di Sragen punya pondok 2, yang satu tak namai Fathul Qorib, yang satu tak namai Aqidatul Awam, karena itu khasnya pesantren. Karena kalau dinamain
pondok Imam Bukhari. Sekarang banyak orang nggak berani baca Imam Bukhari karena orang Wahabi kalau dalil ya pakai hadis sahih Bukhari lah. Pengapesannya orang NU itu hadis sahih. Jadi ya kasihan Imam Bukhari. Sebenarnya Imam Bukhari itu tidak milik mereka. Tapi gara-gara kita tidak baca Bukhari, mereka yang baca seakan-akan mereka yang tahu hadis sahih, kita yang tidak tahu. Ini penting saya utarakan sehingga saya masih punya rencana nanti baca Bukhari. Karena ya supaya mereka tahu kalau Bukhari itu milik kita, tidak milik mereka atau milik semua orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita umatnya Rasulullah diadili oleh dawahnya Rasulullah sendiri. Saya sering ketemu mereka yang takfiri bilang ini kafir Pak, hadisnya ini. Saya bilang gini, laukana Rasulullahi hayyan lama rodiya ayyufarraqahu wa ummati. Andaikan Nabi itu hidup, pasti tidak ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya. Kamu mengkafir-kafirkan orang lain berdasar hadisnya Kanjeng Nabi. Itu artinya kan apa? Nabi kamu pisahkan dengan umatnya berdalil dawuhnya Nabi sendiri. Kebayang nggak kamu memisahkan Badawi dari santrinya berdasar dawuh Badawi sendiri? Semua nabi, semua kiai, semua wali itu asadun nasi syafaqatan li ummatihim. Orang yang sangat sayang kepada umatnya. Tapi sekarang ada tren orang dianggap kafirnya dianggap kafir itu dipisahkan dari nabi justru oleh dawuh Nabi sendiri. Kebayang nggak Nabi kerso dipisahkan dari umatnya? Padahal Nabi fi akhiri hayati ngendikan ummati. Bahkan yang maksiat saja kata Nabi masih ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nanti jatah syafaat saya tak kasihkan umat-umatku yang amalnya tidak karu-karuan, kira-kira gitu terjemahnya. Jadi betapa cintanya Nabi kepada umatnya sampai yang ahlul ma'asi saja kata Nabi nanti mau saya syafaati. Karena Nabi gak mau terpisah dari umatnya. Sekarang banyak hadis sahih yang justru dipakai sebagai alat pemisah bainahu wa baina ummati, antara Nabi dan umat. Maka santri Al-Wahdah ini harus kuat. Semua kita harus kuat. Semua kita harus kuat. Caranya gimana? Yang ngaji tadi, ngaji pakai guru. Sekarang alhamdulillah kan banyak gus-gus besar yang misalnya jenengan gak menangi Said Muhammad, ada Gus Naji, ada Gus Ro'ub, ada Gus Kamil, ada Ali Akhwas, gak menangi Habib Zain. Gus Zaki dulu lama ngaji Habib Zain, gak menangi Said Romdon Al-Buti, banyak santrinya di Indonesia itu luar biasa. Gak ada ulama top internasional yang sanatnya nggak ada di Indonesia. Misalnya nggak sempat ngaji Habib Umar, banyak orang yang ngaji Habib Umar. Keluarga besar Solo, keluarga besar pondok-pondok banyak ngaji Habib Umar. Jadi Indonesia itu gampang sekali ngakses sanat-sanat kelas dunia. Apalagi Musnidul Alam itu juga orang Indonesia, Syekh Muhammad bin Isa Al-Fadani. Jadi kalau orang Indonesia tidak pinter tuh kebangetan lah kira-kira seperti itu. Karena gampang sekali ngakses sanat-sanat itu. Tapi sanad ini pula yang mulai hilang dari pondok-pondok pesantren, jarang yang mau menekuni. Makanya saya ingin sekali bahwa sanad-sanad ini terus kita jaga. Karena setelah sanad ini terjaga, itu gampang sekali melogika kebenaran. Kayak saya berkali-kali bilang, masa orang kafir 70 tahun menjadi iman gara-gara la ilaha illallah, tapi kemudian kalimat yang sama menjadi kalimat kekafiran kalau kamu bacanya di kuburan. Jadi kalau orang NO tahlil itu kafir, jaluk kuburan. Itu kata Said Muhammad dulu kalau guyon masyhur itu. Mbok takoki sik, ndekne jaluk kuburan apa malah ndongakno kuburan. Padahal doanya kan malah Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu. Justru kuburan ini yang didoain, tapi mereka lihat dari jauh karena begini dikira kita minta kuburan, padahal hakikatnya kita mendoakan yang ada di kuburan. Ini secara teori penelitian sudah gagal. Wong neliti saja tidak mau, observasi saja nggak mau. Coba kalau mereka neliti, ternyata mendoakan yang ada di kuburan, bukan minta kuburan. Semua orang NU misalnya kalau ziarah doanya gimana? Allahumma ighfir li sayhina, Allahumma ighfir li ummina, Allahumma ighfir li abina. Itu minta kuburan apa mendoakan mayit yang ada di kuburan? Mendoakan. Tapi mereka menuduh kafir, katanya kita minta sama kuburan karena melihatnya dari jauh, karena begini dilihat dari jauh, oh minta kuburan kan gitu. Ini secara penelitian kan sudah kacau. Dan makanya saya minta sekali tradisikan tahqiq dan sanad-sanad yang mudah kita dapat, semoga diakses, dimuasalah secara baik, disambung secara baik.
Saya kira demikian karena ini Habib Anies Darawuh sesuai kontraknya. Kalau beliau sudah rawuh karena memang semuanya menunggu beliau. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan saya derek senang atas walimatul khitan ini karena ini ajang silaturahim, ajang sambung keluarga, baik keluarga secara nasab maupun keluarga secara sebab yaitu para santri dan para muhibbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.